Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Sekarang gue mau membuat review pertandingan antara Real Madrid melawan Manchester City. Dan pada pertandingan kali ini Madrid berhasil comeback dramatis atas Manchester City, yaitu skornya 3-1 atau agregatnya 6-5. Dan pertandingan kali ini sangat seru sekali jalannya pertandingan. Kedua tim berimbang mainnya dan Manchester City unggul dulu melalui gol dari Riyad Mahrez. Setelah itu pas akhir babak kedua, Real Madrid secara mengejutkan bisa mencetak 2 gol melalui gol dari Rodrigo. Dan sebelum membahas jalannya pertandingan, kita bacakan line up-nya dulu. Pertama untuk Madrid dulu karena tuan rumah ya. Pertandingan kali ini Ancelotti menggunakan formasi 4-2-3-1. Di posisi menjaga gawang ada Thibaut Courtois yang bermain sangat bagus sekali. Beberapa kali melakukan penyelamatan penting. Pemain ini pada babak pertama juga melakukan beberapa penyelamatan penting, dan pertandingan kali ini melakukan 8 penyelamatan ini kiper ini. Dan di depannya ada duet back Eder Militao serta Nacho. Di back sayapnya ada Carvajal serta Ferland Mendy. Untuk gelandang bertahannya ada Casemiro serta Toni Kroos. Dan untuk gelandang serangnya ada Luka Modric dan dibantu oleh dua winger yaitu Valverde serta Vinicius Junior. Untuk Vinicius beberapa kali melakukan ancamannya, walaupun dia beberapa kali juga membuang beberapa peluang emas di depan gawang. Tendangannya banyak yang melenceng, tapi pemain ini sangat merepotkan. Dan untuk Valverde di sisi kiri, dia kurang bagus mainnya pas babak pertama, bahkan pola serangan dari Madrid itu cuma berpacu pada Vinicius saja. Dan di posisi striker ada Benzema yang mainnya bagus, walaupun dia banyak sekali membuang peluang, tendangannya banyak yang off target, tetapi dia mainnya bagus, bikin 1 assist untuk gol pertama dari Rodrigo dan gol penalti itu. Sementara Manchester City, Guardiola menggunakan formasi 4-3-3. Di posisi jaga gawang ada Ederson Moraes, di posisi bek tengah ada Laporte serta Ruben Dias. Sebenarnya ini duet back ini bagus pertandingan kali ini. Mungkin kesalahannya pas akhir babak kedua itu mereka itu lengah, dan akhirnya Madrid berhasil mencetak 2 gol pas akhir babak kedua. Dan di back sayap ada Kyle Walker serta Joao Cancelo. Untuk Walker mainnya kurang bagus, beberapa kali lepas dan beberapa kali melakukan kesalahan, 2 kali kalau nggak salah, dan setelah itu dia cedera diganti oleh Zinchenko. Dan di tengah ada Rodri jadi TMF dan dibantu oleh Kevin De Bruyne serta Bernardo Silva. De Bruyne pertandingan kali ini mainnya kurang oke, walaupun babak pertama melakukan umpan-umpan manja yang mengumpan ke teman-temannya, tetapi pas babak kedua itu mainnya tuh menurun dan sering kali lepas kontrol pemain ini, dan akhirnya diganti Gundogan kalau nggak salah. Dan di depannya ada 3 penyerang yaitu Riyad Mahrez, Gabriel Jesus serta Phil Foden. Phil Foden banyak sekali lepas ini pemain ini dan juga mendapatkan peluang tetapi berhasil diselamatkan oleh Courtois. Dan pemain ini itu kontrolnya terkadang lepas dan kadang kalah duel oleh para back dari Madrid. Untuk Gabriel Jesus juga gitu, dan Riyad Mahrez mainnya bagus pada pertandingan kali ini. Dia berhasil mencetak gol berkat menerima umpan dari Bernardo Silva kalau nggak salah. Dan jalannya pertandingan pada kali ini kedua tim berimbang ya pas babak pertama. Tapi Manchester City serangannya lebih efektif. Sementara Madrid juga beberapa kali melancarkan serangan, tetapi serangan dari Madrid itu tembakannya masih yang off target, ada yang melambung, ada yang jumping, dan ada yang diblok oleh para pemain bertahan dari Manchester City. Dan awal-awal Benzema mendapatkan peluang, kalau nggak salah menit keempat, melalui Benzema menerima umpan dari Carvajal, tetapi sundulan dari Benzema berhasil melambung, kok maksudnya berhasil,
Dan City juga mendapatkan peluang, tetapi serangan dari mereka tuh masih gagal ya. Dan pada menit ke-9 Manchester City mendapatkan tendangan bebas melalui Riyad Mahrez, tetapi berhasil diselamatkan oleh Courtois. Courtois ini bagus mainnya ya, harus diakui. Dan Benzema juga mendapatkan peluang, tetapi masih melambung, lagi-lagi melambung nih, diumpannya oleh Carvajal kalau nggak salah. Kalau nggak Carvajal ya Valverde. Dan Kevin De Bruyne juga melakukan tembakan jarak jauh, tetapi masih lagi-lagi diselamatkan oleh Courtois. Pada menit ke-11 Vinicius mendapatkan peluang emas di depan gawang, tapi tendangan dari Vinicius itu masih melambung. Memang pemain ini lagi apes ya. Babak kedua juga mendapatkan peluang tetapi tidak gol. Dan ini kedua tim ini saling jual beli serangan. Manchester City melalui Bernardo Silva, Foden dan Gabriel Jesus, tetapi ya berhasil diselamatkan oleh Courtois. Sementara Madrid ya tendangan dari para pemain Madrid itu masih off target, tetapi ini gantian nih, terkadang Madrid yang menguasai dan kadang City yang mengambil ball possession ya, menguasai pada sama saja. Dan sampai akhir babak pertama tidak ada gol dan skornya 0-0. Dan statistiknya pada pertandingan kali ini berimbang. Babak pertama, pada babak pertama Madrid berposesinya 49%, sementara Manchester City 51%, unggul sedikit saja ya, imbang. Dan total tembakannya sama yaitu 6, dan kalau yang tepat sasaran atau on target Madrid 0, sementara City 4, dan 4-4-nya itu digagalkan oleh Courtois, berhasil diselamatkan oleh Courtois. Dan operan juga City unggul 226 dan Madrid 221. Dan jalannya pertandingan pada babak kedua ini Madrid awal-awal sudah mendapatkan peluang ya, dan para pemain bertahan dari City itu kurang siap kayaknya. Tapi peluang emas di depan gawang dari Vinicius tidak berhasil gol. Ya gue kira gol itu. Tapi kita harusnya bisa gol, tapi Vinicius memang lagi apes ya pertandingan kali ini. Setelah peluang itu kedua tim itu saling berimbang ya, beberapa kali mendapatkan peluang dan tidak jadi gol. Manchester City juga gitu, mendapat peluang tapi tidak gol, dan akhirnya setelah kebuntuan itu memasukkan Gundogan serta Zinchenko untuk menekan Kyle Walker dan Gundogan. Ya Kyle Walker itu terlalu banyak membuat kesalahan. Ya dualnya kok terlalu banyak. Tetapi kesalahannya itu fatal. Tapi beruntung saja para penyerang Madrid itu tidak bisa memanfaatkan pas blunder dari Kyle Walker ya. Wajar itu karena Kyle Walker itu habis cedera kalau nggak salah ya. Dan dia cedera dan dipaksa main oleh Guardiola, dan akhirnya diganti Zinchenko dan Gundogan untuk menggantikan Kevin De Bruyne dan Walker ya. Untuk Kevin De Bruyne layak diganti karena beberapa kali pemain ini lepas terus, dan akhirnya Riyad Mahrez berhasil mencetak gol pada menit ke-73 berkat kerjasama dari Gundogan, Bernardo Silva dan ya Riyad Mahrez. Yang pertama itu Ilkay Gundogan tuh tahu posisi dari Bernardo Silva kosong, langsung mengumpan, dan Bernardo Silva langsung sprint, dan akhirnya pas sebelum di kotak penalti itu mengumpan ke Riyad Mahrez. Riyad Mahrez tendangannya sangat bagus sekali dan Courtois mati langkah. Akhirnya gol. Setelah gol itu pemain Madrid itu keluar berani menyerang, dan akhirnya Ancelotti memasukkan Asensio serta Camavinga untuk menggantikan Casemiro serta Luka Modric. Mereka bermain lebih menyerang dan beberapa kali melancarkan serangan, dan City juga memasukkan Jack Grealish untuk menggantikan Gabriel Jesus, dan itu layak karena Gabriel Jesus juga kurang bagus mainnya pada pertandingan kali ini. Pas akhir-akhir babak kedua itu mulai seru mainnya. Manchester City mendapatkan dua peluang melalui Jack Grealish. Yang pertama itu
tendangan dari Jack Grealish masih bisa diselamatkan oleh Benjamin Mendy, kalau nggak salah namanya Mendy pokoknya. Dan yang kedua itu tendangan dari Grealish itu masih melenceng tipis saja. Dan itu memang ya memang rezekinya Madrid ya. Memang kalau City itu lagi apes ya, kalau nggak lolos ke final itu memang rezekinya dari Madrid. Ya Jack Grealish mendapatkan peluang depan gawang juga tidak gol. Setelah itu ini kesalahan Guardiola malah memasukkan Fernandinho untuk menggantikan Riyad Mahrez. Fernandinho itu memang pemain bagus, tetapi itu mainnya itu ya agak lambat ya. Dan akhirnya Madrid berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-90 berkat gol dari Rodrigo. Rodrigo ini apa memang bagus mainnya, dan proses golnya yang pertama itu Kamavinga kalau nggak salah mengumpan ke De Gea, kemudian ke Benzema. Benzema tidak egois dan akhirnya mengumpan lagi, dan tiba-tiba ada Rodrigo langsung saja menceploskan tembakan dan akhirnya Rodrigo berhasil mencetak gol. Setelah gol pertama dari Madrid itu kepercayaan diri dari para pemain Madrid itu meningkat ya. Mental pemain Madrid itu harus diakui sangat bagus sekali ya. Tertinggal dan mereka berusaha untuk menyerang dan akhirnya berhasil mencetak gol. Sementara Manchester City itu mental down setelah gol pertama dari Madrid itu kayak gimana gitu mainnya, dan Madrid akhirnya berhasil mencetak gol lagi melalui Rodrigo menerima umpan dari Asensio. Rodrigo berhasil menang duel udara terhadap para back dari Manchester City, dan ini pemain ini kecil ya, tapi sundulannya lompatannya itu tinggi dan akhirnya berhasil mencetak gol. Dan pertandingan harus dipaksa sampai menit tambahan. Pas statistik babak kedua, Madrid ball possession-nya 47%, sementara Manchester City 53%. Total tembakan Madrid 6 dan City 6, sama-sama 6. Dan tembakan tepat sasaran Madrid 3 dan City 5. Ini City cuma berhasil 1 gol aja, dan beberapa kali berhasil diselamatkan oleh De Gea dan 1 penyelamatan dari Benjamin Mendy. Sangat kelas sekali ini pemain. Dan operan juga City sebenarnya unggul, tetapi Madrid itu memang mentalitasnya lebih bagus. Memang ini DNA UCL ya, benar kata para fan dari Madrid. Memang Madrid itu DNA-nya UCL dan mentalitas para pemainnya itu sangat bagus sekali. Dan babak tambahan itu kedua tim juga saling menyerang, dan Real Madrid mendapatkan penalti pada menit ke-94. Ya itu memang layak penalti karena Benzema itu dilanggar oleh siapa ya? Lupa. Kalau nggak Ruben Dias ya Laporte, Ruben Dias kayaknya. Dan itu sangat layak sekali penalti karena itu ditackle De Gea, dan setelah itu De Gea berhasil menembak penalti dan berhasil mengecoh Ederson Moraes. Setelah itu Guardiola baru memasukkan Sterling untuk menggantikan Rodri. Ini telat sekali memasukkan Sterling. Rodri itu sudah ngos-ngosan, sudah capek kayaknya. Dan Sterling juga beberapa kali mengancam pertahanan dari Madrid, tetapi ya gitu tidak berhasil melewati para back dari Madrid yang mainnya sangat bagus sekali. Dan sampai akhir babak pertama tambahan tidak ada gol lagi dan skornya 3-1. Dan pas memasuki babak kedua, Madrid menyerang habis-habisan. City menyerang pertahanan dari Madrid beberapa kali, tetapi begitu kesulitan untuk menerobos pertahanan kokoh dari para pemain Madrid, dan Madrid juga sesekali melakukan penyerangan yang sangat membahayakan sekali. Dan akhir-akhir babak itu juga City juga mendapatkan peluang tetapi ya tidak berhasil gol, dan sampai akhir babak tambahan tidak ada skor tambahan lagi, dan akhirnya Madrid berhasil menang dengan skor 3-1 dan berhak lolos ke final melawan Liverpool. Dan pada Liverpool juga berhasil mengalahkan Villarreal. Pertandingan juga seru tapi saya tidak lihat karena ya saya sedang sakit. Dan
Di final nanti akan bertemu Liverpool. Ini pertandingan yang sangat seru sekali ya. Dulu pernah bertemu 2018 dan Madrid berhasil mengalahkan Liverpool, skornya 3-1 kalau nggak salah. Ya gue agak lupa, tapi pokoknya Madrid menang pas waktu itu. Dan sekarang di pertandingan selanjutnya akan dengan Liverpool. Ini final yang sangat seru sekali. Dan oke, saya akhiri perjumpaan kali ini. Kalau ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.